Bella Aulia Putri Antoni. Saya berasal dari kelas 10 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya Bella Aulia akan membahas sebuah materi matematika mengenai trigonometri dengan guru pembimbing Bapak Tri Rahman Taufik. Baiklah teman-teman, pada materi trigonometri ini kita akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama, definisi sin, cos, dan tan serta kebalikannya. Yang kedua, rumus perbandingan trigonometri dalam X, Y, dan R. Yang ketiga, rumus kebalikan trigonometri dalam X, Y, dan R. Yang keempat, sudut-sudut istimewa trigonometri. Dan yang kelima, rumus berrelasi. Dan yang terakhir, rumus dua segitiga dalam trigonometri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran kita lebih jauh, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu trigonometri dan unsur apa saja yang terdapat di dalam segitiga trigonometri ini. Trigonometri sendiri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya itu menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Nah, apa sih manfaat belajar trigonometri ini? Nah, apabila kita sudah menguasai materi trigonometri ini, kita bisa menebak banyak sisi segitiga jika diketahui sisi yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui sudutnya berapa dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti sinus, kosinus, dan tangen. Di dalam trigonometri, kita mengenal tiga hal yang utama. Yang pertama adalah sin atau sinus, yang kedua cos atau kosinus, dan yang ketiga ada tan atau tangen. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita bisa dapat nilai sin, cos, tan? Nah, jawabannya itu dari segitiga siku-siku ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya di dalam video pembelajaran kita kali ini. Baiklah, langsung saja teman-teman, kita masuki ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi sin, cos, dan tan, serta kebalikannya. Baiklah teman-teman, kita perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Yang mana jika kita lihat dan kita perhatikan, segitiga itu menyiku di sudut C dan ada salah satu sudutnya berupa sudut alfa. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar segitiga itu dan coba teman-teman namakan setiap sisinya. Apakah sisi ini termasuk sisi depan atau sisi samping atau sisi miring? Nah, saya beri waktu kalian 30 detik untuk menganalisis gambar itu dan memberikan nama pada setiap sisi-sisinya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Baiklah teman-teman, waktu kalian sudah habis. Sekarang saatnya kita periksa jawaban kalian. Baiklah, kita perhatikan sisi AC pada segitiga tersebut. Kita lihat, di sana sisi AC terletak di samping sudut alfa. Maka karena sisi AC terletak di samping sudut alfa, maka sisi AC kita namakan sebagai sisi samping. Selanjutnya kita perhatikan sisi BC. Kita lihat bahwa di sana sisi BC terletak di depan sudut alfa, sehingga sisi BC kita namakan sebagai sisi depan. Dan yang terakhir kita perhatikan sisi AB. Kita lihat bahwa sisi AB ini merupakan sisi terpanjang di dalam segitiga siku-siku. Nah, sehingga sisi AB tersebut kita namakan sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah teman-teman, apakah jawaban kalian benar? Saya harap jawaban kalian semua benar, karena menentukan nama sisi itu materi yang tidak terlalu sulit. Baik teman-teman, setelah kita menamakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku tadi, kita akan lebih mudah memahami apa itu sinus, kosinus,
dan tangan serta kebalikannya. Baiklah, yang pertama itu ada sinus. Sinus atau bisa disingkat sebagai sin adalah perbandingan atau hasil bagi antara sisi depan dan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, perbandingan sinus ini bisa disingkat dengan istilah sin demi, yaitu sinus sama dengan depan miring. Yang kedua ada kosinus. Kosinus atau cos merupakan perbandingan atau hasil bagi antara sisi samping dengan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Kosinus juga bisa disingkat dengan istilah cos sami, yaitu kosinus sama dengan samping miring. Yang ketiga, ada tangan. Tangan atau tan adalah perbandingan atau hasil bagi antara sisi depan dengan sisi samping pada sebuah segitiga siku-siku. Tangan ini juga sama halnya dengan sin dan cos. Tangan juga bisa disingkat dengan istilah tan desa, yaitu tangan, depan, samping. Selanjutnya ada yang namanya kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangan. Kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangan itu ada yang namanya kosekant, sekant, dan kotangan. Yang pertama ada kosekant. Kosekant adalah kebalikan dari sinus. Dalam artian, jika sinus tadi merupakan hasil bagi antara sisi depan dengan sisi miring, maka kosekant merupakan kebalikannya, yaitu hasil bagi antara sisi miring dengan sisi depan. Yang kedua itu ada sekant. Sekant merupakan hasil bagi antara sisi miring dengan sisi samping. Dan sekant ini merupakan kebalikannya dari kosinus. Yang kedua, ada kotangan. Kotangan merupakan hasil bagi antara sisi samping dengan sisi depan dan merupakan kebalikan dari tangan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari pokok pembahasan yang pertama. Nah, di pokok pembahasan yang pertama ini, kita dapat ketahui bahwa kebalikan dari sinus ialah kosekant, kebalikan dari kosinus ialah sekant, dan yang terakhir kebalikan dari tangan ialah kotangan. Apakah teman-teman paham dengan pokok pembahasan yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi? Saya harap kalian jelas dan mengerti dari pokok pembahasan yang pertama tadi, yaitu pengertian sinus, kosinus, tangan, dan kebalikannya. Selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai rumus perbandingan trigonometri dalam X, Y, dan R. Rumus perbandingan dalam X, Y, dan R itu memiliki rumus yang sama dengan konsep dari pengertian dari sin, cos, tan ini tadi. Namun bedanya di sini, penulisan rumusnya itu digantikan dengan simbol X, Y, dan R. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pada gambar segitiga siku-siku samping. Kita lihat sisi AC, yang mana sisi AC tadi merupakan sisi samping. Nah, di sini kita akan berikan simbol pada sisi AC ini dengan simbol X. Dan kita perhatikan lagi pada sisi BC, yang mana sisi BC ini merupakan sisi depan. Nah, di sini sisi depan akan kita beri simbol Y. Selanjutnya kita lihat pada sisi AB, yang mana sisi AB ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, di sini kita akan memberi simbol sisi miring ini dengan simbol R. Nah, setelah kita memberikan simbol X, Y, dan R pada segitiga siku-siku tadi, maka akan lebih mempermudah kita dalam menentukan rumus-rumus trigonometri dalam bentuk X, Y, dan R ini. Baiklah, langsung saja kita menentukan rumus trigonometri dalam X, Y, dan R ini. Yang pertama, sin atau sinus, yang mana rumusnya sama dengan sisi depan per sisi miring, sama dengan Y per R. Yang kedua, cos atau kosinus, sama dengan sisi samping per sisi miring, sama dengan X per R. Yang ketiga, tan atau tangan, sama dengan sisi depan per sisi miring, sama dengan Y per X. Selanjutnya, kita menentukan rumus kebalikannya dalam X, Y, dan R. Yang pertama ada kosek atau kosekant, yang merupakan kebalikan dari sin atau sinus, sehingga memiliki rumus sama dengan 1 per sin alfa sama dengan 1 per Y per R sama dengan R per Y. Kedua, sek atau sekant, yang merupakan kebalikan dari
cos atau cosinus, sehingga memiliki rumus sama dengan 1 per cos alpha sama dengan 1 per xr sama dengan r per x. Ketiga, kot atau ketangan yang merupakan kebalikan dari tan atau tangen, sehingga memiliki rumus sama dengan 1 per tan alpha sama dengan 1 per y per x sama dengan x per y. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai pokok pembahasan yang kedua dan ketiga. Selanjutnya kita masuki ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Apa itu sudut istimewa trigonometri? Sudut istimewa trigonometri adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, sudut-sudut istimewa ini antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Berikut ini merupakan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut. Yang pertama, sin. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Yang kedua, cos. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Selanjutnya tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat tak terhingga. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah selanjutnya kita akan memasuki ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu mengenai sudut-sudut berelasi. Nah sebelum kita memasuki materi sudut berelasi ini, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu sudut berelasi, supaya kita tidak akan merasa kebingungan dalam memahami dan mempelajari pokok pembahasan yang kelima ini, yaitu mengenai sudut berelasi. Baiklah teman-teman, apa itu sudut berelasi? Nah, sudut berelasi ini sendiri adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, seperti hubungan jumlahnya atau selisihnya. Misalnya, sudut A derajat dapat dikatakan berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 derajat ditambah A derajat, atau 190 derajat ditambah A derajat, atau 270 derajat ditambah A derajat, atau 360 derajat ditambah A derajat, atau sudut minus A derajat. Sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Yang pertama, kuadran 1 yang memiliki rentang sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat dengan nilai sinus, kosinus, dan tangan positif. Berarti di sini, di kuadran pertama semua bernilai positif, baik sin, cos, dan tan. Yang kedua ada kuadran 2 yang memiliki rentang sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat dengan nilai kosinus dan tangan yang negatif. Yang positif itu hanya sinus. Nah, di sini hanya sinus yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Yang ketiga itu ada kuadran 3 yang memiliki rentang sudut dari 180 derajat sampai 270 derajat dengan nilai sinus dan kosinus negatif, yang tangan yang positif. Nah, di kuadran ketiga ini hanya tangan saja yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Yang keempat ada kuadran 4 yang memiliki rentang sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat dengan nilai sinus dan tangan negatif, sedangkan kosinus itu bernilai positif. Dan di sini hanya sinus yang bernilai positif dan yang lainnya bernilai negatif. Nah teman-teman, pada saat kita memecahkan soal menggunakan sudut berelasi ini, ada beberapa persyaratan yang harus kita ingat. Yang pertama, harus diingat jika 180 derajat atau 360 derajat akan tetap. Kedua, jika 90 derajat atau 270 derajat akan berubah. Apa sih yang apa yang berubah? Bingung kan? Jangan bingung dulu, nanti kita akan jelaskan dan kita terapkan pada soal-soal nanti. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama,
Tentukanlah tan dari 135 derajat. Kita jawab, tan 135 derajat sama dengan tan. Nah, di sini kita menggunakan komplement 180 derajat karena di sini 135 derajat itu lebih dekat dengan 180 derajat. Lanjut, tan 180 derajat itu dikurang berapa yang hasilnya 135 derajat? Dikurang 45 bukan? Nah, jadi tan 135 derajat sama dengan tan 45 derajat. Lanjut, tan 135 derajat sama dengan, di sini kita lihat 135 derajat itu terletak di kuadran keberapa? Di kuadran kedua bukan? Di sana, di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Jadi di sini tan akan bernilai, tan 45 tan akan bernilai negatif. Jadi kita lihat lagi. 180 tadi memiliki persyaratan apa? 180 tadi akan bernilai tetap. Nah, jadi maksudnya di sini tannya akan tetap, tidak diubah menjadi kotan, tetap menjadi tan. Jadi tan 135 derajat sama dengan negatif tan 45 derajat. Tan 135 derajat sama dengan, kita lihat, tan 45 derajat itu berapa? 1 bukan? Karena negatif, terus kita buat di situ tan 135 derajat sama dengan negatif 1. Nah, dalam menentukan soal ini tadi, kita juga bisa menggunakan komplement 90 derajat. Soalnya sama saja, namun di sini dia menggunakan tambah 45 derajat. Dan di sini tan akan berubah menjadi kotan dan sama, dia tetap bernilai negatif. Dan hasilnya juga sama, negatif 1. Soal yang kedua, tentukanlah sin 225 derajat. Sama seperti tadi, di sini dia menggunakan komplement 270 derajat, sehingga sin 225 derajat sama dengan sin 270 derajat dikurang berapa yang hasilnya 225, yaitu dikurang 45 derajat. Lanjut, sin 225 derajat sama dengan sin 45 derajat. Lanjut, sin 250 derajat sama dengan, di sini kita lihat 225 itu terletak di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga. Yang mana di kuadran ketiga ini hanya tanda yang bernilai positif, sehingga di sini sinnya itu bernilai negatif. Terus kita lihat lagi. Di sini 270 tadi persyaratannya apa? Di sini 270 persyaratannya dia akan berubah. Maka di sini sin akan berubah menjadi cos. Maka sin 225 derajat sama dengan negatif cos 45 derajat. Sehingga sin 225 derajat sama dengan cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Karena dia min, jadi sin 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, di sini menentukan soal nomor 2 ini juga kita bisa menggunakan komplement 180 derajat. Jalannya itu sama, namun di sini dia menggunakan tambah 45 derajat. Dan di sini sin tetap menjadi sin. Dan di sini dia bernilai negatif dan sama nanti hasilnya dengan yang menggunakan komplement 270 tadi, yaitu negatif setengah akar 2. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian mengerti? Nah, pada materi pokok pembahasan yang kelima ini, yang perlu kalian ingat dan hafal serta pahami yaitu persyaratannya, yaitu ada persyaratan tetap dan berubah. Nah, dan serta persyaratan yang ada di setiap masing-masing kuadran tadi. Apabila kalian sudah menghafal, mengerti, dan memahami semua persyaratan itu, insya Allah kalian akan menjadi mudah dalam memahami dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi ini. Baiklah teman-teman, kita masuki ke pokok pembahasan yang terakhir atau yang keenam, yaitu mengenai rumus luas segitiga pada trigonometri. Rumus luas segitiga ABC yang sudah kita ketahui,
Sebelumnya itu adalah seperti luas sama dengan setengah alas dikali tinggi, luas setengah AB dikali CD. Nah, seperti itu. Namun pada luas segitiga di trigonometri ini, dia itu berhubungan dengan sin. Bagaimana itu dan bagaimana caranya, bagaimana cara mendapatkan rumusnya, mari kita simak di dalam video kali ini. Yang pertama, luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya. Kita lihat pada gambar tersebut. Rumusnya yang mana? Luas segitiga yang pertama, setengah B sin C. Luas segitiga yang kedua, setengah AC sin B. Yang ketiga, setengah BC sin A. Yang kedua, luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Kita lihat pada gambar di bawah itu. Nah, sehingga rumusnya, luas segitiga yang pertama, A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Luas segitiga 2, B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Luas segitiga yang ketiga sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 dikali sin C. Yang ketiga, luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Kita lihat pada gambar segitiga ini, yang mana luasnya akar dari S dikurang S dikurang A dalam kurung ya, di dalam kurung lagi S dikurang B dalam kurung lagi S dikurang C, yang mana S nya itu didapatkan dari setengah dikali A ditambah B ditambah C.